Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kita pada saat ini kita mau belajar satu topik tentang perbedaan kesembuhan ilahi dan kesembuhan dalam tanda kutip oleh kuasa gelap. Mari kita berdoa. Roh Kudus urapi hambamu, mensensor tuturkan sikap hambamu, layak kamu menjadi juru bicara Allah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Berbicara kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perbedaan kesembuhan ilahi dan kesembuhan dalam tanda kutip oleh kuasa gelap. Nah, kita lihat dulu Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, dalam bahasa aslinya lah ho hodos, ya, kebenaran ho aletheia, dan hidup ho zoe. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara mungkin tanya kenapa saya sebutkan bahasa Yunaninya. Tapi itu mempunyai makna yang penting. Kata ho hodos itu adalah the way, satu-satunya jalan. Ho aletheia, satu-satunya kebenaran. Dan ho zoe, satu-satunya hidup. Nah, fokus pada kata aletheia, kebenaran itu, yang dimaksud dengan aletheia adalah kebenaran yang murni. Sebagai lawan dari hal yang separuh atau hampir benar. Sebagian orang terkecoh dengan hal-hal yang separuh benar atau yang hampir benar. Ya. Tapi Tuhan Yesus itu memang murni, kebenaran murni. Tidak ada kepalsuan di dalam dirinya. Ya. Itulah kata aletheia, ho aletheia. Nah, 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15, Rasul Paulus menuliskan sebagai berikut, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu. Ya, pada zaman Rasul Paulus sudah ada rasul palsu, rasul-rasul palsu. Pekerja-pekerja curang yang menyamar. Nah, ini salah satu pekerjaan iblis dan para pengikutnya adalah suka menyamar. Sebagai rasul-rasul Kristus, menyamar. Ya, seringkali putih sama hitam gampang sekali dibedakan. Tapi yang paling sulit adalah putih dengan kuning yang muda sekali. Itu sulit dibedakan. Ya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah satu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar, kata menyamar lagi. 3 kali kata menyamar di sini. Sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Orang kalau semakin belajar, semakin peka akan hal yang mirip-mirip atau hampir sama, tapi hampir sama itu tidak sama. Mirip, misal saja anak yang pertama kami itu mirip dengan saya, dengan papanya. Ya berarti saya beda, anak saya yang kedua, anak yang pertama ya beda dengan saya. Melakai beda dengan saya. Itu hampir sama. Ya berarti hampir sama artinya tidak sama. Nah, semakin seorang belajar akan sesuatu hal, ia akan lebih peka. Dia akan lebih peka akan perbedaan, bukan persamaan. Semakin belajar sesuatu hal dia akan peka, dia akan lebih peka akan perbedaan. Nah, saya kasih contoh. Ini ada satu binatang, tapi tiga bentuk yang berbeda. Orang kalau nggak mengerti, samakan semuanya dengan buaya. Tapi orang yang belajar akan ilmu kebinatangan, dia tahu ada namanya krokodil, ada namanya alligator, ada namanya gharial. Nah, bentuknya seperti itu. Gharial, alligator, krokodil. Kita bahasa Indonesia cuma taunya buaya, ya. Sekalian ada beda itu. Semakin banyak belajar, semakin ia peka akan persamaan, kemiripan, dan perbedaan.
dia akan semakin peka. Yang ini sama, yang ini mirip, yang ini beda, dia akan semakin peka. Ya. Oke. Nah, kita melihat di sini ada dukun tradisional, ya, tampangnya seperti yang sudah lihat, dan ada juga dukun modern. Mungkin buka prakteknya di mall-mall gitu ya, dukun modern. Ya, penampakannya seperti seorang yang bukan dukun, seperti seorang bukan dukun, tapi dia dukun sebenarnya. Makanya orang zaman sekarang menyebutnya sebagai paranormal. Ya. Oke, kita masuk ke dalam yang bagian pertama. Dukun biasanya tidak tanya sebab-sebab penyakit yang terdalam. Ya, kalau dukun dihadapkan pada orang-orang yang sakit, biasanya dia nggak tanya sebab-sebab penyakit yang terdalam, nggak tanya sebab-sebab penyakit yang terdalam. Misalnya yang terdalam itu adalah apakah karena dosa atau karena sikap hidup yang nggak benar. Ya. Biasanya para dukun langsung dalam tanda kutip menyembuhkannya, langsung berusaha menyembuhkannya, ya. Dengan jampi-jampi tertentu. Ya. Nah, di hadapan Tuhan Yesus, yang terpenting adalah pertobatan seseorang. Yang membawanya pada pengampunan dosa itu terpenting. Bertobat, kalau dia bertobat ya dia diampuni dosa, itu terpenting. Hal pengampunan dosa tidak bisa diberikan oleh pribadi yang lain, apalagi iblis, apalagi dukun, nggak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan. Bukan nabi-nabi lain yang manusia kenal, nggak bisa mengampuni dosa. Ya. Nah, setelah diampuni dosanya orang itu, setelah itu jika dikehendaki Tuhan, penyakit jasmani orang tersebut disembuhkan jika dikehendaki Tuhan. Ya, lihat Matius 8 ayat 2-3. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Tuhan Yesus, lalu sujud menyembah Dia. Orang itu berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Dia tidak memaksa Tuhan Yesus, ya. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ada iman. Tapi mau nggak Tuhan? Ya, orang kusta itu berkata jika Tuhan mau, dia berkata kepada Tuhan Yesus seperti itu. Ya. Lalu Yesus menjawab apa? Aku mau. Aku mau, kata Tuhan Yesus. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi masalahnya Tuhan mau nggak? Tuhan menghendaki nggak? Kalau Tuhan menghendaki, nggak ada satupun yang mustahil. Ya. Oke, yang kedua, para dukun biasanya menggunakan cara dan metode yang sama, juga waktu tertentu, dan nggak boleh dilanggar agar kesembuhan dalam tanda kutip tidak gagal. Kalau metodenya beda, kalau formula magisnya tuh agak beda, ya, salah ucap gitu, ya nggak jadi, ya. Atau waktunya berbeda, itu semua nggak boleh dilanggar, ya, agar kesembuhan dalam tanda kutip tidak gagal, ya itulah. Tapi kesembuhannya dari Tuhan dapat datang kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Jadi sekali lagi, apakah itu kehendak Tuhan? Ya. Dapat datang kapan saja sesuai dengan kehendaknya. Asalkan Tuhan sudah selesai memproses iman, kepribadian dan kehidupan orang tersebut agar sesuai dengan rencananya. Ya, Tuhan sudah selesai nggak memproses orang itu? Kalau sudah selesai dan Tuhan menghendakinya, terjadilah kesembuhan, nggak ada satupun yang mustahil. Kalau dikehendaki Tuhan.
Oke. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 9 ya, pengalaman Rasul Paulus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena Rasul Paulus mendapatkan penglihatan yang luar biasa tentang surga. Ya. Ada kemungkinan dia bisa sombong sebagai manusia biasa. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, ya, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, thorn in the flesh, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku 3 kali. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara mungkin bertanya, apa sih artinya thorn in the flesh ini? Duri dalam daging. Sebagian penafsir mengatakan kemungkinan Paulus waktu itu mengalami masalah pada penglihatannya. Jadi setelah Paulus waktu itu sebelum dia bertobat ya, namanya masih Saulus, mengejar orang Kristen di kota Damaskus ya. Di pintu gerbang itu ada sinar yang lebih terang dari sinar matahari jam 12 siang. Lebih terang sinar itu daripada sinar matahari. Dan membuat Saulus jadi buta selama 3 hari. Lalu Tuhan utus Anania untuk mendoakan dia. Ya. Hambanya untuk mendoakan dia. Tapi ternyata Tuhan, ya Paulus bisa melihat kembali, tapi diizinkan Tuhan. Ini tafsiran pertama ya. Paulus tidak melihat secara sempurna lagi supaya nggak sombong dia. Ya, sudah lihat dalam Galatia 6 ayat 1. Kemudian dalam Galatia 4 Paulus berkata, meskipun demikian keadaanku, kalian tidak menyambutku dengan rasa jijik. Kata rasa jijik di situ itu mempunyai arti kalian tidak buang ludah kepadaku. Galatia 4 itu ya. Kalian tidak buang ludah kepadaku. Nah, apa-apaan ini? Apa yang terjadi pada diri Paulus? Namun jemaat Galatia waktu itu menyambut Paulus dengan luar biasa sehingga mereka tidak buang ludah. Nah, pada waktu itu ini menurut tafsiran William Barclay ya. Pada waktu itu salah satu penyakit yang orang anggap tuh orang yang terkena itu adalah gangguan roh jahat, itulah sakit epilepsi. Dan kalau orang sehat ketemu orang yang kena sakit epilepsi, untuk menghalau roh jahat itu tidak menghinggap kepada orang sehat, dikatakan orang sehat itu buang ludah. Pertanyaannya, apakah sang rasul besar ini mengalami sakit epilepsi? Kita nggak tahu persis. Nanti kalau ketemu Paulus di surga tanya saja ya. Mungkin saja rasul besar diizinkan mengalami duri dalam daging, yaitu sakit epilepsi, ya, supaya dia nggak sombong. Ya. Paulus sudah berdoa 3 kali, Tuhan sembuhkan aku. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, bagus Yakobus 1 ayat 17 ini. Setiap pemberian yang baik. Apakah sehat selalu artinya baik? Gak mesti. Kadang-kadang orang kena sakit itu malah baik bagi dia. Melalui sakit itu dia bisa bergabung kembali, hidup rukun kembali dengan pasangan hidupnya, dengan suami atau istrinya, dengan anaknya, dengan menantunya. Padahal waktu masih sehat, mereka berpencar, mereka sendiri, mereka begitu individualistis. Tapi ketika sakit,
itu istri atau suaminya begitu dekat, anak-anaknya, menantunya, cucu begitu dekat. Itu baik. Ya, walaupun itu baik itu didapat mungkin lewat penyakit, lewat kegagalan, bisa saja. Ya, firman Tuhan berkata setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Yakobus 1 ayat 17. Ya. Nah, yang ketiga, tujuan utama dari kesembuhan dari kuasa gelap adalah kesembuhan itu sendiri dan kesenangan si pasien. Itu tujuan utama dari kesembuhan dari kuasa gelap adalah, dalam tanda kutip ya, kesembuhan itu sendiri dan kesenangan si pasien. Senang. Ya. Sedangkan tujuan utama dari kesembuhan ilahi, kesembuhan yang datang dari Tuhan itu adalah agar nama Tuhan dimuliakan, for God's glory, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di samping si sakit juga bersuka cita, for God's glory, juga si sakit yang disembuhkan ya bersuka cita. Iya. Yang keempat, kesembuhan dalam tanda kutip dari kuasa gelap tidak membawa seseorang menyukai hal-hal rohani. Nah ini kita harus perhatikan. Orang yang katanya disembuhkan itu dalam tanda kutip ya, setelah disembuhkan malah gak suka baca firman, gak suka berdoa, gak suka dengan hal-hal yang rohani. Ini persekutuan dengan Tuhan dalam baca firman dan berdoa, gak suka. Aneh ya. Kalau orang itu disembuhkan oleh Tuhan kok malah gak suka baca firman, gak suka berdoa. Aneh. Kesembuhan dari Tuhan membawa orang tersebut lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan dan lebih taat pada firman-Nya. Itu beda yang nomor 4 itu. Setelah disembuhkan oleh Tuhan, dia malah lebih dekat dengan Tuhan, lebih taat mengikuti firman-Nya, dan lebih setia melayani Tuhan. Nomor 5. Setelah dalam tanda kutip disembuhkan oleh kuasa gelap, penyakit biasanya, penyakit biasanya pindah dari tubuh ke jiwa orang itu. Nah, cuma dipindahkan aja oleh kuasa gelap. Seperti stres, sakit syaraf dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu nggak disembuhkan, maka saya selalu kasih tanda kutip. Karena dipindahkan aja oleh kuasa gelap. Mungkin orang itu jadi stres, sakit syaraf dan lain-lain. Ya. Sedangkan kesembuhan dari Tuhan yang adalah sang kebenaran memberikan seseorang kedamaian, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Misalnya seperti yang tertulis dalam Yesaya 32:17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Tuhan Yesus kan sang kebenaran kan. Kalau orang terima Tuhan Yesus ya ada damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Itu perbedaan kelima. Ya. Yang keenam, orang yang mengalami kesembuhan dalam tanda kutip dari kuasa gelap takut kematian. Takut kematian. Karena jiwanya digenggam oleh kuasa tersebut, kuasa jahat, kuasa gelap. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberi pengampunan dosa dan hidup kekal. Jadi orang yang terima kesembuhan dari Tuhan, terima keselamatan, terima pengampunan dari Tuhan, wah, sukacita hatinya. Luar biasa. Ya. Ingat Filipi 1 ayat 21 dan 23. Karena bagiku, kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi
dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Maksudnya pergi ya meninggal gitu. Diam bersama-sama Kristus di mana? Ya di surga. Ya. Itu memang jauh lebih baik. Itu kata Rasul Paulus. Demikian juga kata semua orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masih hidup di dunia, berbuahlah bagi Kristus. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan panggil, ya kita akan pergi ke tempat Tuhan Yesus berada, yaitu di surga. Roh semua umat Tuhan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Nanti satu kali ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, roh kita yang di surga itu akan mendapatkan tubuh yang baru yang dibangkitkan. Ya. Nah, yang terakhir, jika seorang disantet oleh dukun A dan dalam tanda kutip disembuhkan oleh dukun B, sama-sama dukun ya. Dukun A menyantet, dukun B menyembuhkan. Itu berarti penguasaan jiwa terhadap orang tersebut, penguasaan jiwa orang tersebut berpindah kepada roh jahat yang lebih tinggi pangkatnya. Tadi yang menyantet dia pangkatnya kopral. Sekarang disembuhkan dalam tanda kutip oleh roh jahat yang berpangkat mayor. Ya pasti sembuh. Cuma dikuasai oleh roh yang lebih hebat lagi. Roh jahat yang lebih hebat lagi. Yang lebih kuat lagi. Dan hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan Yesus itu. Ya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita. Ya. Banyak kesaksian dari orang-orang yang dulunya dikuasai oleh roh jahat, ketika terima Yesus dibebaskan orang itu dari kuasa-kuasa, genggaman kuasa jahat. Puji Tuhan. Galatia 5:1 dikatakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sungguh-sungguh merdeka. Hanya Kristus yang bisa memerdekakan kita. Iya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan kali ini tidak panjang ya. Biar itu jadi berkat, kekuatan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami pelajari pada saat ini. Biarlah kami dikuatkan iman kami. Kami terus mengiringi Yesus walaupun tantangan banyak menghadang kami, tapi Roh Kudus menguatkan kami. Kami tetap mengiringi Yesus, Sang Juru Selamat, penebus kami. Terima kasih dan terima kasih untuk firman Tuhan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.